Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Abid Ramadan, NIM 191200002222. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang mata kuliah pasar modal resume chapter risk atau tugas sesi ke-9. 1. Proses menuju aset piutang dari kreditor awalnya kepada pihak izin atau kepada pihak lain, atau dalam hal ini investor, sehingga kreditor awal menerima dana segar dari penjualan piutang, dan investor akan menerima bunga dengan memegang investasi yang berasal dari investasi tersebut. Terus ada struktur sekuritas bisa disusun dalam bentuk 1. Pindah tangan, 2. Anggunan biasa, 3. Salur bayar atau pay through. Pindah tangan adalah dalam struktur pass through. Dalam struktur pertama, aset menjadi milik investor, semua pembayaran piutang diterima oleh investor. Kedua, ada anggunan biaya. Dalam struktur kedua, kepemilikan piutang tetap di tangan perusahaan pemilik piutang aslinya. 3. Salur bayar. Dalam struktur ketiga, kepemilikan piutang tetap di tangan perusahaan pemilik piutang, atau pembayaran piutang langsung disalurkan. Resiko struktur aset diantaranya resiko default oleh obligor. Kedua, resiko default oleh kreditur asal. Ketiga, resiko penyelewaran oleh penyedia dana atau jasa. Keempat, resiko pelunasan kredit yang dipercepat. Ketiga, manfaat beragunan aset. Terus ada resiko yang mungkin ditimbulkan oleh efek beragunan aset atau EBA. Lalu manfaat beragunan aset. 1. Ada dari sisi investor, ada beberapa manfaat yang didapatkan melalui pembelian instrumen ini yakni sebagai suatu alternatif pendanaan jangka panjang, yakni untuk masa 3 hingga 10 tahun. Kedua, men-skip penerbit EBA atau originator, yakni violet, tagihannya akan senantiasa tetap ada. Ini berbeda dari pembeli obligasi atau proses yang akan kehilangan dananya kalau perusahaan penerbit obligasi atau proses yang bersangkutan mengalami keviolatan. Terus kedua, ada beberapa keunggulan dari EBA. 1. Biaya yang murah. 2. Efisiensi penggunaan modal dengan adanya EBA. 3. Diversifikasi sumber pembiayaan. Yang keempat, sumber likuiditas khusus. Yang kelima, keterbukaan informasi publik. Di sini ada risiko yang mungkin ditimbulkan oleh efek beragun aset atau EBA. 1. Ada risiko suku bunga. Suku bunga di mana EBA akan mengalami fluktuasi harga akibat pengaruh dari perubahan suku bunga. Kedua, pelunasan lebih awal atau early call akan mempengaruhi yield yang diterima bila terjadi pelunasan lebih awal. 3. Gagal bayar atau pemegang EBA akan mengalami kerugian apabila debitur dan aset jaminan mengalami kebangkrutan atau tidak mampu membayar tepat pada waktunya atas bunga dan pinjaman pokok.
Oke, sekian yang penjelasan yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.